Hasnaini Muin atau biasa dikenal dengan sebutan Wanita Emas, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana di lingkungan PT Waskita Beton Precast periode 2016 hingga 2020. Hasnaini sempat dijemput paksa petugas dari Kejaksaan Agung RI untuk menjalani pemeriksaan dugaan kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga 2,58 triliun rupiah tersebut. Hasnaini sempat berteriak histeris. Sebelum ditahan oleh Kejaksaan Agung RI, Hasnaini sempat meminta dirawat di Rumah Sakit MNC Jakarta karena mengaku sakit. Hasnaini dijemput paksa petugas karena dianggap tidak kooperatif setelah beberapa kali mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan Agung. Hasnaini langsung mengenakan rompi berwarna merah jambu saat diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI. A terlihat duduk di kursi roda dan ada perban yang terpasang di tangan kirinya. Ya, alias Wanita Emas, ditahan. Secara umum kita kenakan pasal 2 pasal 3 UU Anti Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi, kata Direktur Penyidikan, Dirdik, pada Jampitsus Kejagung, Kuntadi kepada wartawan, Kamis, 22 September 2022. Selain Hasnaini, pihak Kejaksaan Agung juga menetapkan pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast bernama Kristadi Juli Harjanto, KJH, sebagai tersangka. Selanjutnya, Direktur Utama PT Waskita Beton Precast berinisial JS juga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka Hasnaini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2022 SD 11 Oktober 2022, ucapnya. Untuk tersangka KJH kini juga sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2022. Sementara itu, tersangka JS sudah dilakukan penahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dalam perkara kasus korupsi terkait pelaksanaan subkontrak fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana menjelaskan Hasnaini menawarkan proyek ke PT Waskita Beton Precast, WBP, sekitar bulan September 2019 dengan syarat Waskita membayar ke Hasnaini yang merupakan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, PT MMM. Penawaran proyek tersebut terkait pembangunan jalan tol Semarang-Demak senilai Rp341.692.728.000. Syaratnya PT WBP menyetorkan sejumlah uang kepada PT MMM, kata Ketut. PT WBP disebut Ketut menyanggupi permintaan Hasnaini demi mendapatkan proyek pekerjaan konstruksi jalan tol Semarang-Demak. Ketut Sumedana juga menyampaikan bahwa jumlah uang yang dikirim ke Hasnaini seluruhnya berjumlah 16 miliar rupiah. Uang itu harusnya digunakan untuk membayar setoran modal pekerjaan tapi sama Hasnaini malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, PT Waskita Beton Precast, WBP, pada tahun 2016 sampai dengan 2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Dalam kasus ini, keempat tersangka kini juga langsung diproses penahanan dalam 20 hari ke depan hingga 14 Agustus 2022. Adapun AW dan BP dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara itu, AP dan A dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ia menyebut emas sebagai kependekan dari Era Masyarakat Sejahtera. Julukan itu dipakai untuk mencoba maju pada Pilkada Tangerang Selatan 2010. Saat itu, ia menggandeng Saipul Jamil sebagai pendampingnya. Namun di tengah jalan, Saipul Jamil mundur. Hasnaini pun gagal melenggang ke panggung pemilihan.
Wanita kelahiran Makassar 17 Juli 1976 itu juga pernah mencoba mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Namun, ia lagi-lagi gagal menjadi salah satu kandidat calon. Kemudian Hasnaini masuk Partai Demokrat untuk maju dalam pemilihan legislatif pada 2014. Stiker Hasnaini Wanita Emas tertempel di bus-bus kota di wilayah Jakarta kala itu. Sayangnya, cita-cita Hasnaini menjadi legislator kandas. Suara yang diraih tak mampu membawa dirinya menembus Senayan. Hasnaini kembali mencoba peruntungan dalam Pilkada DKI 2017, namun upayanya tak berhasil. Partai Demokrat saat itu justru mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Silvia Murni di Pilgub DKI. Bukan hanya kali ini saja Hasnaini berurusan dengan hukum. Nama Hasnaini juga pernah terseret dalam kasus penipuan dan penggelapan. Kasus itu bermula ketika Abu Arif sebagai Direktur Utama PT Trikora Cipta Jaya dikenalkan dengan Hasnaini melalui Arifin Abbas Hutasuhud untuk mengurus sanggahan banding proyek pembangunan 2 ruas jalan di Jayapura pada akhir Mei 2014. Arifin Abbas membuat surat perjanjian untuk mengurus sanggahan banding yang ditandatangani Abu Arif dan Hasnaini. Wanita emas itu meminta Abu Arif membayarkan 6 unit Ipone senilai 30 juta rupiah dan menyerahkan cek beri senilai 500 juta rupiah kepada dirinya. Dalam kasus di Kejagung, Hasnaini dijerat bersama mantan Direktur Utama PT WBP Jarod Subana dan General Manager PT WBP Kristadi Juli Harjanto. Berdasarkan konstruksi perkaranya, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, MMM, tersebut awalnya menawarkan pekerjaan terkait pembangunan tol Semarang-Demak kepada WBP. Akan tetapi Hasnaini mensyaratkan agar PT WBP terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang kepada PT MMM dengan dalih penanaman modal. Selanjutnya Kristadi selaku General Manager PT WBP membuatkan invoice pembayaran agar seolah-olah telah membeli material pada PT MMM. Sehingga atas dasar tagihan fiktif dari PT MMM maka PT WBP menyerahkan uang senilai Rp16.344.363.402. Atas perbuatannya para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP.